Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Irfan Jamiluddin dengan NPM 2103057. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Andreas Kurniawan STMT selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Pengetahuan yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan mengenai penerapan dan manfaat teknologi informasi dalam manajemen industri. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, dimulai dari definisi teknologi informasi. Menurut Oxford English Dictionary, mendefinisikan teknologi informasi adalah hardware dan software, dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis. Sering nama teknologi informasi merupakan bagian dari kegiatan usaha yang memanfaatkan perangkat elektronik komputer. Jadi pada intinya, istilah teknologi informasi merupakan teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Adapun definisi manajemen industri. Manajemen industri mencakup proses pengolahan sumber daya seperti tenaga kerja, material, dan waktu untuk mencapai efisiensi dan produktivitas yang optimal dalam kegiatan industri. Di sini teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing industri, sehingga biasanya teknologi informasi ini menjadi sebagai pusat atau call center dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Adapun penerapan teknologi informasi dalam manajemen industri. Yang pertama ada Enterprise Resource Planning atau ERP yang merupakan sistem terpadu yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam organisasi seperti manajemen keuangan, logistik, produksi hingga sumber daya manusia. Contoh sederhananya adalah seperti halnya yang kita lakukan di dalam dunia kerja, antar departemen itu memberikan informasi masih harus berhadapan secara langsung atau face to face. Nah, dengan adanya teknologi ERP seperti SAP itu dalam proses tersebut itu bisa dilakukan dengan melalui komputer atau laptop yang dimana dalam software tersebut informasi itu dapat diantarkan atau ditransparansikan melalui antar departemen secara mudah sehingga proses yang tadinya itu face to face itu bisa dihilangkan. Kemudian yang kedua ada supply chain management. STM bertujuan untuk mengelola dan mengoptimalkan seluruh rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk ke konsumen akhir. Contoh sederhananya seperti perusahaan yang sedang membeli bahan baku ke vendor, dengan adanya STM ini tentunya perusahaan dapat memantau lokasi pengiriman dari bahan baku tersebut dengan menggunakan teknologi yang namanya IoT, Internet of Things, yang dimana itu data akan real time sehingga data waktu itu aktual gitu, bakal terus up to date. Nah, contoh sederhananya lagi itu seperti pada saat kita memesan melalui e-commerce. Tentunya kita ingin mengetahui paket kita itu sedang ada di mana. Nah, makanya ada yang namanya pelacakan. Nah, di sanalah dari IoT ya, IoT itu bekerja, sistem IoT itu bekerja. Makanya SDM pun begitu. Kemudian ada Customer Relationship Management. Nah, CRM adalah sistem yang membantu perusahaan memahami, melacak, dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih baik. Contoh sederhananya, setelah kita memesan sebuah produk di e-commerce, di sana ada yang namanya fitur layanan penilaian terhadap produk, yang dimana kita bisa memberikan feedback kepada toko dengan menjelaskan produk yang kita sampaikan itu apakah diterima baik atau tidak. Nah, sehingga nanti si perusahaan pun bisa mengevaluasi ataupun mengumpulkan informasi mengenai produk yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya yang terakhir ada big data dan analytics.
Big data memanfaatkan data dalam jumlah besar untuk menghasilkan wawasan strategis yang mendalam. Analytics membantu menganalisis pola, tren, dan hubungan dalam data tersebut. Nah, perusahaan besar tentunya sudah tidak asing dengan yang namanya big data, yang dimana big data ini sangat membantu sebuah perusahaan dalam membantu pengambilan keputusan, sehingga di sana perusahaan dapat melihat ataupun mengetahui keinginan konsumen terhadap produk yang akan dibuat. Nah, selanjutnya adapun manfaat teknologi informasi dalam manajemen industri. Yang dimana yang pertama ada efisiensi dan otomatisasi operasional. Teknologi informasi memungkinkan integrasi sistem di seluruh proses bisnis, seperti produksi, logistik, dan distribusi. Dengan otomatisasi, pekerjaan manual berkurang, proses kerjaan lebih cepat, dan perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya secara optimal. Seperti halnya pekerjaan-pekerjaan yang berat itu sekarang bisa menggunakan robotik ataupun mesin yang memang mempunyai tenaga yang besar gitu. Kemudian, pengambilan keputusan berbasis data. Big data dan analitik memberikan kemampuan kepada perusahaan untuk menganalisis data secara real time atau up to date, mengidentifikasi tren pasar, dan membuat keputusan strategis yang didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan. Hal ini membantu perusahaan menghindari kesalahan dan meningkatkan daya saing. Jadi pada intinya, big data ini berfungsi sebagai pendukung argumen ataupun pembuktian terhadap pengambilan keputusan sehingga mengurangi tingkat kesalahan pada saat nantinya dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pengolahan rantai pasok yang efisien. Dengan teknologi SCM, perusahaan dapat memantau alur bahan baku hingga produk jadi, mengurangi keterlambatan, dan meningkatkan kolaborasi dengan mitra bisnis. Teknologi ini memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan barang sesuai kebutuhan pasar. Dan mungkin contoh lebih sederhananya seperti SAP ya. Jadi di dalam SAP itu ada yang namanya tiga hubungan, vendor, perusahaan, dan konsumen. Di sana itu semuanya sistem diintegrasikan gitu. Sehingga informasi antar melalui perusahaan dengan vendor ataupun perusahaan dengan konsumen itu dapat diintegrasikan dalam satu sistem yang namanya SAP. Dan mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya yang namanya SAP ini sangat luar biasa teknologi ERP yang memang cukup dalam membantu perusahaan besar mengelola perusahaan ataupun produksi gitu. Nah, selanjutnya ada pun contoh kasus penerapan teknologi informasi. Di sini saya mengambil sumber dari Azwar Aziz yang berjudul pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan bisnis pos. Yang di sini contoh kasusnya itu kasus nyata yang menerapkan teknologi informasi seperti halnya PT Pos Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu gitu ya dengan PT Pos Indonesia yang udah sangat besar ini? PT Pos Indonesia menerbitkan pada seluruh kantor pelayanan pos, termasuk kantor pos cabang yang tersebar di berbagai daerah, bisa terhubung secara online. PT Pos Indonesia memiliki kantor pelayanan pos sebanyak 3.500 kantor. Sekitar 3.200 kantor pos sudah terhubung secara online. Layanan dan produk pos di PT Pos Indonesia yang telah memanfaatkan teknologi informasi antara lain. Yang pertama, ada surat elektronik yang merupakan layanan berupa pengiriman berita dengan spesifikasi hybrid dan dapat diakses pengguna jasa baik melalui internet berbasis web dan SMS melalui nomor yang tertera. Kemudian dapat diterima oleh tujuan dalam bentuk surat maupun kartu. Di sini PT Pos ingin mempermudah para penggunanya dalam mengirimkan sebuah surat. Di sini bahkan untuk PT Pos Indonesia itu sendiri memikirkan bahwasanya kalangannya untuk pasar dari konsumennya itu berbagai usia gitu. Seperti halnya anak muda ataupun orang-orang dewasa yang telah mengetahui web internet itu bisa menggunakan melalui web itu lebih mudah. Tapi kan ada pun orang tua yang mohon maaf ya mungkin gaptek gitu belum tahu yang namanya teknologi itu bisa mengirimkannya melalui SMS sehingga PT Pos Indonesia ini sangat bagus dalam menjangkau konsumen gitu sehingga
baik anak muda ataupun orang tua yang memang kurang mengerti teknologi itu semuanya dapat dilayani. Kemudian yang kedua ada SMS Pesta yang merupakan layanan SMS dengan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, memberi inspirasi, menyebar semangat, dan menggagas kreativitas setiap Jumat pagi. Tentunya ini fitur yang dapat digunakan oleh bahkan PT Pos Indonesia sendiri, yang dimana kan kita ketahui ya, untuk cabang dari PT Pos Indonesia ini tersebar luas di seluruh Indonesia. Sehingga tidak mungkin bagi PT Posnya sendiri itu untuk melakukan informasinya itu hanya satu dari kota A dan kota B gitu. Tentunya semua dari kota pun diintegrasikan sehingga informasinya itu dapat menyebar ke seluruh ke kantor Pos Indonesia walaupun berbeda kota gitu. Selanjutnya yang ketiga melacak via SMS kiriman gitu, pos baik dalam negeri maupun luar negeri melalui SMS. Mungkin ini contoh sederhananya seperti halnya kita membeli paket gitu ya di e-commerce. Jadi melacaknya itu kalau paket mah mungkin produk, tapi kalau ini melacak SMS. Ini fitur yang sangat bagus juga gitu. Jadi kita mengetahui uh, surat yang kita kirim itu sudah sampai mana. Kemudian ada pun duit pos multiguna yang merupakan produk pos berwujud kartu yang dapat dimanfaatkan untuk menyimpan uang, mengirim uang, dan mengisi ulang pulsa elektronik melalui SMS. Mungkin ini lebih ke seperti m-banking, tetapi versi dari PT Posnya sendiri. Ya mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, di m-banking sendiri kita sama halnya seperti yang dilakukan oleh PT Pos, bisa menyimpan uang, bisa mengirim uang, dan mengisi ulang pulsa elektronik melalui SMS. Jadi mungkin ini lebih lebih spesifik dari PT Pos sendiri untuk menjangkau seluruh konsumen. Kemudian yang terakhir ada plazapos.com yang merupakan website dari PT Posnya sendiri, yang dimana itu bisa dilakukan dengan belanja ataupun berbagi informasi mengenai layanan dan produk yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia. Ini mungkin website yang dapat berguna ketika kita ingin mengetahui apa sih yang tersedia layanannya itu dari PT Pos Indonesia. Dan mungkin kita juga bisa belanja gitu melalui PT Pos Indonesia. Dan sebetulnya untuk contoh kasus penerapan teknologi informasi ini tentunya sudah sangat banyak perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan teknologi informasi gitu. Karena di era zaman yang namanya teknologi sekarang, perusahaan perlu beradaptasi dengan cepat sehingga dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Baik, selanjutnya ada tantangan dan solusi teknologi informasi dalam manajemen industri. Nah, sebetulnya pastinya dalam penerapan teknologi informasi ini pasti adanya tantangan gitu. Yang dimulai pertama seperti biaya implementasi yang tinggi. Ketika kita ingin menerapkan teknologi informasi seperti ERP yang menggunakan software SAP, itu memerlukan biaya yang tidak murah gitu. Biayanya itu memang lebih mahal karena fitur yang disediakan pun memang banyak gitu. Makanya untuk ERP seperti SAP ini biasanya itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memang sudah besar. Yang namanya perusahaan besar tentunya kan membutuhkan bantuan dalam mengelola organisasi ataupun mengelola proses produksinya gitu. Makanya biaya yang dikeluarkannya pun sangat banyak. Dan di dalam aplikasi ERP pun sebetulnya tidak hanya SAP, ada pun seperti Quantum dan aplikasi-aplikasi lainnya itu banyak juga. Tapi memang yang paling terkenal yaitu SAP. Selanjutnya ada pun keterbatasan sumber daya manusia. Nah, dalam teknologi informasi sendiri juga gak semua pekerja atau karyawan itu bisa langsung beradaptasi dengan mudah gitu. Tentunya ini menjadi challenge bagi perusahaan dalam menerapkannya karena perlu waktu untuk adaptasi gitu dalam menggunakan teknologi informasi. Yang ketiga ada ancaman keamanan cyber. Ini tentunya sudah sudah jadi hal umum gitu. Ketika kita menggunakan sebuah teknologi informasi, itu pasti ada yang namanya ancaman gitu dari cyber sendiri.
Tentunya ini perlu diperhatikan oleh perusahaan yang memang sudah menggunakan teknologi informasi, karena dari sekarang itu sudah ramai sekali dalam peretasan gitu ya, menggunakan keamanan sehingga data yang ada di perusahaan itu dapat disebarluaskan atau bahkan disalahgunakan gitu oleh oknum yang memang ingin meretas data dari perusahaan. Selanjutnya ada integrasi sistem yang sulit. Nah, ini yang jadi challenge terakhir dari perusahaan. Mungkin ini 4 poin utamanya. Dan yang keempat yang terakhir, ini merupakan perubahan sendiri ya. Jadi yang tadinya itu tidak menggunakan teknologi informasi, terus kemudian ingin merubah menjadi menggunakan teknologi informasi, ini menjadi challenge karena adanya perubahan budaya perusahaan gitu, sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam melakukan adaptasi menggunakan teknologi informasi sehingga budaya perusahaan tidak berubah. Nah, adapun tantangan tentunya pasti ada solusi yang dimulai. Pertama, melakukan investasi pada pelatihan karyawan. Di sini bisa makanya seperti seminar ataupun melakukan sertifikasi. Sertifikasi untuk memudahkan nantinya kepada karyawan dalam menggunakan teknologi informasi gitu, ataupun menggunakan teknologi. Yang kedua, menjalin kemitraan dengan penyedia teknologi informasi. Nah, dengan menjalin kemitraan tentunya biaya kompleksitas untuk implementasi teknologi informasi itu bisa dapat berkurang. Kemudian yang ketiga, menerapkan sistem keamanan berlapis. Yang seperti kita tahu, karena ada ancaman dari keamanan cyber, perusahaan perlu menerapkan beberapa perlindungan ataupun software pelindung yang digunakan untuk melindungi khususnya data dari perusahaan gitu. Karena itu sangat penting sekali sehingga tetap aman gitu ya, walaupun menggunakan teknologi informasi. Selanjutnya yang terakhir, menggunakan strategi bertahap. Maksudnya di sini strategi bertahap adalah perusahaan perlu melakukan perubahan teknologi informasi itu per step gitu. Jadi perlahan-perlahan mulai dari seperti melatih dulu karyawannya, kemudian menjaga kemitraan, kemudian menerapkan sistem dan lain sebagainya, sehingga budaya yang ada di perusahaan sebelumnya itu tidak tergusur langsung ataupun perusahaan dapat beradaptasi lebih mudah mungkin itu digunakan caranya. Nah, selanjutnya mungkin ini kesimpulan terakhir seperti pada pembahasan sebelumnya, penerapan teknologi informasi dalam manajemen industri memberikan dampak yang signifikan, terutama dalam 4 aspek. Yang pertama, efisiensi operasional. Teknologi seperti ERP dan IoT memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, mengurangi waktu kerja manual, dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, pengambilan keputusan. Analitik data real time membantu perusahaan membuat keputusan strategis berdasarkan data akurat dan relevan. Yang ketiga, rantai pasok dan pelayanan pelanggan. STM memastikan ketersediaan barang dan kecepatan distribusi, sedangkan CRM membantu perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan secara personal dan membangun loyalitas. Yang terakhir, keunggulan kompetitif. Dengan memanfaatkan teknologi seperti big data, perusahaan dapat membaca tren pasar dengan lebih baik, menjaga daya saing di era digital. Jadi intinya dalam penerapan teknologi informasi tentunya dapat membantu perusahaan baik dalam mengolah manajemennya ataupun mengolah proses produksinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.